Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alexandra Brutu. NIM saya 180750017. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah profesi pendidikan, yaitu materinya tentang apa itu profesi, ciri-ciri dari profesi, apa itu guru, dan bagaimana yang dikatakan guru profesional. Yang pertama saya akan membahas tentang profesi. Apa itu profesi? Profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan atau jabatan yang dilakukan seseorang dengan keahliannya. Jadi, seseorang yang sudah memiliki profesi pasti sudah ahli di bidang tertentu. Contohnya seorang guru. Guru sudah ahli di bidang mendidik atau mengajar. Dan untuk mendapatkan sebuah profesi ini tidak mudah. Kita harus meluangkan waktu yang cukup lama dan bahkan kita harus tekun agar kita memang ahli di bidang itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari profesi. Yang pertama, memiliki standar aturan yang jelas. Yang kedua, memiliki organisasi profesi. Nah, sebuah profesi pasti memiliki organisasi. Contohnya guru memiliki yang namanya organisasi PGRI. Itu contoh dari satu organisasi suatu profesi. Yang ketiga, memiliki lembaga pendidikan khusus. Nah, sebuah profesi ini kita tahu pasti dia memiliki lembaga khusus sehingga dia dapat ahli di bidang itu. Yang keempat, adanya pengakuan yang layak dari masyarakat. Nah, ketika kita sudah memiliki profesi, masyarakat pasti mengakui itu dan pasti udah mengerti lah dia. Nah, yang kelima, memiliki kode etik yang mengatur. Nah, kode etik ini setiap profesi itu berbeda-beda tergantung profesinya. Jadi ada yang mengatur. Selanjutnya saya akan membahas tentang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai dan mengumpulkan peserta didik. Nah, dari situ kita tahu bahwa guru ini sangat berguna untuk siswa, bahkan untuk orang-orang sekitarnya. Kenapa demikian? Karena tugas utama guru itu tidak hanya untuk mendidik, bahkan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai. Jika kita pertimbangkan, ibaratnya guru ini menjadi orang tua kedua bagi siswa ketika di sekolah. Nah, untuk menjadi seorang guru profesional haruslah memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal. Di sini ada 4 kompetensi yang menunjukkan ciri guru dari ciri guru profesional. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik. Nah, jadi seorang guru ini harus memahami juga tentang si peserta didiknya, bagaimana dia, dan harus mengerti. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, jadi seorang guru ini juga menjadi kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, dan bahkan dia menjadi teladan untuk peserta didik. Nah,
Jadi setiap yang dilakukan guru, siswa pasti menirunya, sehingga apa yang baik dilakukan oleh seorang guru, ya yang baik juga harus ditiru oleh si peserta didik. Nah, yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum. Jadi seorang guru itu ketika ingin mulai pembelajaran, dia memang harus sudah menguasai materi tersebut, dan setiap yang dijelaskannya itu siswa harus mengerti atau si peserta didik dapat mengerti dan memahaminya. Jadi ketika kita mengajar, ketika kita sudah menguasai materi, ketika ada pertanyaan yang tiba-tiba siswanya bertanya demikian, kita bisa langsung merespon jawaban kita karena kita sudah memiliki pembekalan materi. Yang keempat, kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Nah, di sini guru juga harus bergaul atau berinteraksi dengan siswa dengan dekat, berkomunikasi dengan baik, atau kalau bisa satu persatu ditanya siswanya agar dapat apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki ketika sudah berinteraksi dengan siswa. Jadi guru ini tidak hanya bersosialisasi itu, tidak hanya berinteraksi itu dengan siswanya aja, bahkan orang tuanya juga dilakukan komunikasi dengan baik, masyarakat juga. Jadi guru ini memang harus bisa untuk berinteraksi dengan baik kepada peserta didik dan masyarakat, bahkan orang tua peserta didik. Demikian dari saya tentang mata kuliah profesi pendidikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.